Selamat datang kembali di podcast biar lega. Podcast yang mengeluarkan isi hati kepala saya dan isi semuanya biar lega. Biar saya lega. Ini episode hari Kamis tanggal 15 April 2021 yang mana adalah hari ketiga puasa di tahun 2021 ini. Kemarin episode kepotong segala. Ini gue udah ngerekamnya nih langsung di Zoom-nya nih. Jadi insya Allah aman. Walaupun nyolok ke laptop tapi hanya untuk power biar nggak usah pakai baterai. Tapi ngerekamnya langsung di Zoom. Gue nggak mau lagi rekam ke laptop. Gila, gue udah berbelasan episode, berpuluh-puluh episode kali. Berpuluh-puluh episode gue ngerekam dengan cara langsung nyolok ke laptop, langsung ngerekam dari recorder laptop, nyambung ke Zoom kayak biasa. Aman, gak pernah ada masalah, bener dah, gak pernah ada masalah. Sekali-kalinya edisi 2 tahun ngerekam dengan cara yang sama, gak ada yang diubah, malah ada masalah, ngaco emang. Ya gak apa-apa lah, variasi hidup. Kalau gak ada gujelakan gini di hidup, tidak ada cerita di masa tua, ya gak? Kalau terlalu semua gitu-gitu aja, gak ada yang diceritain. Siapa orang yang mau denger cerita tentang kesempurnaan? Gak ada, men. Orang denger cerita tentang kesempurnaan yang ada jadi sombong nih. Gak usah dengerin dah, ngapain? Ya kan? Jadi gak apa-apa lah, ini biar menjadi cerita nanti di episode 10 tahun mungkin. Jadi inget, wah waktu episode 2 tahun saya pernah mati, kepotong itunya di tengah jalan. Emang nyampe 10 tahun dah? Bikin podcast sore-sore gak bisa minum lagi puasa. Gue udah nggak ada catatan nih mau bahas apaan ya minggu ini ya. Puasa ke 2 berarti di masa pandemi, walaupun udah rasanya udah nggak kayak pandemi, tapi tetap aja ini masih pandemi ya. Masih banyak larangan-larangan ini itu. Lagi-lagi tidak boleh mudik. Udah ada peraturan tidak boleh mudik, tapi kemarin liburan, orang-orang liburan ke Bali boleh, liburan kemana-mana gampang. Kemarin gue juga November kan liburan ke Labuan Bajo aman. Tapi kalau keluar kota ngunjungin saudara tidak boleh, oke? Karena itu bisa menyebarkan virus, oke? Kalau kalian liburan ke Bali sekarang mungkin masih nggak apa-apa, kalian kemana pun nggak apa-apa. Kan dilarangnya kalau nggak salah mulai tanggal 6 Mei, jika aku tidak salah ya nggak? Tapi sebelum tanggal itu berarti bisa dong, atau setelah tanggal itu. Iya kan? Malah enak harusnya kalau kalian pergi sebelum atau setelah lebaran, berarti kan setelah peak apa namanya, setelah istilahnya apa tuh kalau masa liburan atau masa rame tuh kan tiket jadi mahal. Kalau kalian di luar masa itu kan berarti lebih murah dong tiketnya, ya nggak? Hari H nggak apa-apa lah, nggak usah ketemu keluarga dulu, cuma kan bisa setelahnya. Tapi nggak berlaku ring kalau yang kantoran kan ada hari liburnya ya, nggak bisa seenak-enaknya gitu pergi. Ya nggak tau lah, atur aja lah. Ya kan aneh, lagian liburan boleh. Kayak yang bikin orang sebel sama pandemi, kebijakannya tuh kayak nggak konsisten gitu, kayak tidak konsisten, tidak apa ya paham lah maksud gua. Nggak ya, padahal nggak paham ya, nggak konsisten aja gitu. Nih mall buka, kafe buka, bar buka, tapi sekolah belum. Sekolah masih tatap muka belum boleh, walaupun katanya bulan-bulan ini guru mau segera divaksin ya, saya dengar-dengar, biar bisa tatap muka anak-anaknya. Tapi kayaknya banyak juga orang tua yang belum mau anaknya ke tatap muka gitu. Bayangin
anak-anak yang kan anak-anak selama ini kan sekolah di online ya, sekolah di rumah. Ada anak-anak yang saya yakin orang tuanya strict sehingga anak-anak itu tetap di rumah, bahkan nggak ke mall, nggak jalan, ya paling nggak banyak jalan-jalan lah kayak gitu. Ada orang tua yang strict, ada yang orang tua yang santai walaupun sekolah online, tapi ya jalan-jalan ke mall, ke tempat wisata, keluar kota tetap. Dan nanti saatnya tatap muka, berarti anak-anak yang banyak jalan-jalan itu akan bertemu dengan anak-anak yang banyak di rumah gitu. Gimana ada orang tua yang strict, pasti nggak ikhlas lah. Dia udah jaga anak-anaknya, malah harus ke sekolah dan ketemu anak-anak yang tidak strict gitu orang tuanya, atau ketemu guru-guru yang tidak strict, ya pasti nggak mau lah. Walaupun ada protokol, seberapa sih protokol kesehatan? Lu udah pernah dong ke mall di masa pandemi atau ke tempat umum di masa pandemi? Seberapa sih protokol kesehatannya coba? Cuma sebatas cek suhu doang di depan kan, habis itu juga udah bebas. Kayak gitu, pasti masih banyak orang tua yang ya nggak memperbolehkan lah anaknya untuk sekolah walaupun guru-gurunya udah divaksin. Gue rasa sih gitu sih ya, karena itu orang ngelihatnya nggak konsisten lah. Apalagi soal mudik tuh paling gak masuk akal sih, dengan udah orang-orang mobilisasi manusia ya. Jarak dari kapan ya, kayaknya mulai udah santai, kayaknya dari tengah tahun kemarin deh, dari setelah puasa tahun lalu ke puasa sekarang nih, area tengah-tengahnya itu kan mobilisasi manusia udah hampir kayak biasa lah. Gue di Jakarta merasa jalanan udah hampir normal gitu, macetnya penuh, kepadatan jalanannya dan lain-lainnya tuh sudah rasanya kayak sudah normal. Orang udah kayak udah cukup santai, orang udah ada yang keluar negeri juga, setahu gue deh orang udah ada yang keluar negeri kok. Teman gue udah ada yang keluar negeri baik-baik aja, untuk liburan bahkan, bukan untuk kerja atau apa. Ada yang udah keluar negeri, ada yang udah jalan-jalan, udah santai lah, kerja juga udah biasa. Terus sekarang mudik masih dilarang, emang aneh sih jadinya orang wajar orang-orang merasa kok gini ya. Terus ngelihat warung-warung kaki lima yang digerebek sama Satpol PP, orang-orangnya pada marah-marah tuh, gue pernah lihat di berita. Wajar lah marah, orang kafe-kafe yang besar, restoran tetap buka kok sampai jam 9 bahkan lebih. Ya wajar mereka jadinya marah-marah gitu, nggak adil aja gitu kebijakannya. Lo gimana sih para pemerintah nih, orang-orang kayak nggak pernah nyontek waktu sekolah dulu. Orang kan nyontek sebaik mungkin biar nggak ketahuan, ya nggak, biar kelihatannya nilai tetap bagus dari luar. Ya lu kalau mau bikin kebijakan yang memihak ke orang yang lebih berduit, ya dibikin sebagus mungkin lah sehingga kelihatannya dilihat sama orang kelas bawah tuh, oh kebijakannya adil kok, padahal nggak adil, dibaliknya nggak apa-apa, asal nggak ketahuan kok, ini belak-belakan banget sih kelihatan gitu loh. Kayak nggak pernah copy paste tugas dah. Sebagai anak sekolah aja copy paste tugas dari artikel atau dari internet atau dari mana pasti di rephrase, diketik ulang, diubah sedemikian rupa sehingga tidak kelihatan kalau ini copy paste mutlak gitu. Masa cuma bikin kebijakan biar nggak kelihatan ini berat sebelah susah sih? Gue mah nggak mau jadi orang munafik, pernah nyontek gue tahu semua tuh dunia ini kan, pernah gue bahas juga di sini kan, yin and yang, keseimbangan. Sudah pasti keseimbangan. Kayaknya nggak mungkin dunia full orang baik, nggak mungkin, udah nggak mungkin. Ini full, ada baik, ada buruk, ada jelek, ada cakep, ada berat, ada ringan, sudah pasti itu udah keseimbangan aja. Jadi nggak perlu
nggak perlu enggak, aku suci, aku selalu terlihat baik di masyarakat, aku tidak pernah melakukan hal-hal tercela. Iya deh, tapi kan kita tahu semua itu nggak mungkin. Itu yang gue bingung sama orang-orang selalu bilang tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan, kesempurnaan hanya bla 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 bla. Tapi selalu nuntut orang lain buat sempurna, nuntut public figure idola lu untuk sempurna, nuntut pasangan lu untuk sempurna, nuntut temen lu untuk ini, untuk ngerti, untuk sempurna. Gak bisa men, lu udah tahu kesempurnaan tuh gak ada, tapi lu sering nuntut orang tanpa sadar, nuntut orang supaya jadi sempurna gitu. Enggak, kan lu tahu nggak ada sempurna. Kapan orang-orang di dunia, di Indonesia, di Indonesia lah terutama, bisa melihat kekurangan orang gitu, bisa ngelihat kalau orang tuh sama aja, mau dia jabatannya tinggi, mau dia kaya banget, mau dia berkuasa banget, pasti ada kurangnya gitu. Itulah kenapa bisa fans panik ngeliat idolanya tahu-tahu ngerokok. Fuck, come on man, masa gitu doang lu ngerasa ih nggak nyangka deh abang ini ngerokok, ya Allah, padahal bla bla bla, tai kucing. Terus dia harus gimana? Terus jadi malaikat, harus duduk di pundak lu, nyatetin kesalahan lu, atau harus selalu berbagi kepada orang yang lebih miskin, harus selalu bersih mukanya, tidak ada jerawat, harus selalu bersih giginya tuh. Gara-gara itu tuh artis-artis idola pada finir, tau nggak, giginya pada kayak gigi Inspektur Gadget yang palsu. Lu nonton Inspektur Gadget nggak sih? Dulu kan ada Inspektur Gadget yang palsu, giginya tuh gitu tuh, terlalu rapi. Nah itu yang bikin idola-idola lu jadi melakukan sesuatu hal yang menurut gue bukan kemauan dia, tapi tuntutan. Entah dia merasa itu tuntutan gitu, merasa itu tuntutan pekerjaan, merasa itu tuntutan fans mungkin, sehingga mereka melakukannya. Gue yakin gak semua artis-artis itu pengen divinir giginya, orang jadi aneh kok kelihatannya, jadi kayak bohongan tuh, nggak kayak gigi natural, ya nggak? Kapan gitu? Aduh, nih gue kalau megang handphone deket-deket jadi ada feedback. Kapan gitu kita mau sadar kalau nggak bisa men, nggak nggak bisa lu mengharapkan itu semua dari, nggak usah jauh-jauh idola, orang lain aja, orang sekitar lu gitu, pasangan gitu, bapak ibu lu, keluarga, siapa. Nggak bisa lu ngarepin kesempurnaan itu, udah pasti ada kurangnya, udah pasti ada salahnya, udah pasti ada ininya. Apalagi kalau soal idola ya kan, makanya dibilang jangan, nggak usah kenal sama idola lu, nggak usah, ntar pasti jadi kecewa. Sudah bisa dipastikan ada, walaupun mungkin bilang enggak, gue pernah kenal kok sama si ini, orangnya asik. Iya mungkin lu kenalnya segitu doang kali, kalau mungkin deket lagi ntar takutnya ada orang yang ada hal yang bikin lu kecewa gitu. Nah kalau bisa nggak usah kenal sama idola, udah admire dari jauh. Kalau bisa ada kesempatan ketemu atau kenalan, ya udah sebatas itu aja, salaman atau udah bikin lu seneng, atau foto bareng udah. Karena pasti akan ada hal-hal yang bikin lu kecewa, ntar malah jadi nggak suka sama karyanya. Padahal ya udahlah, lu harusnya sih orang-orang lebih, harusnya tuh orang bisa sih misahin karya dan orangnya gitu. Masa misalnya lu suka sama lagunya tapi karena tahu dia ngerokok jadi aduh nggak mau suka lagi, aduh, itu berarti berasa ke fandom lu itu cetek gitu, nggak sepenuhnya suka. Aneh banget sih kalau cuma karena ngeliat dia ngerokok atau dia ngeliat apa jadi wah ini aneh banget bla bla. Aduh, kita memang tinggal di dunia yang aneh.
menurut gue ini semua peran media juga sih. Karena media kan selalu membentuk, apalagi zaman TV ya, zaman internet belum seluas sekarang kan media kita, apalagi kalau bukan TV dan koran. Cuma kan koran, ya siapa sih, nggak semua orang langganan koran, tapi hampir ke pelosok orang tuh punya TV. Bahkan nonton rame-rame di, kalau nggak punya di rumah, nonton rame-rame di rumah Pak RT gitu atau di pos. Kita kayaknya selalu dibentuk kalau ya artis tuh kan kelihatannya sempurna gitu, dunia tuh wah bagus, yang di luar sana tuh selalu baik, pejabat tuh kelihatannya baik, idola-idola kita tuh sempurna gitu. Apalagi waktu zaman TV kan kayaknya jauh banget, kita nggak akan bisa menggapai. Kalau sekarang lu tinggal one click away from ngobrol sama idola lu gitu, tinggal DM bisa loh. Kalau dia balas tuh berarti udah ngobrol sama idola lu, bahkan idola dari belahan dunia manapun. Kalau dulu kan jauh banget rasanya, lu nggak tahu gimana cara lu bisa kontakan, atau lu misalnya dulu ngeliat siapa ya artis, dan lu bisa lalu ngeliat Krisdayanti gitu zaman dulu di TV, terus anjing Krisdayanti hidungnya aneh banget ya, gue mau ngomong gimana ya, ngomong ke dia kalau Mbak Kade hidungnya aneh banget kan, nggak mungkin. Di mana sekarang lu tinggal buka Instagramnya, buka komennya, keluarin deh lu pikiran busuk lu ke artis idola lu, ya kan. Ke artis-artis gampang banget sekarang, kalau dulu kan nggak bisa. Jadi semua rasanya ya udah gitu, bentuk kesempurnaan tuh artis gitu. Ngeliat di sinetron juga yang sinetron juga tuh selalu dilihat kan, orang-orang tuh gitu, rumah kaya, kerjaan pokoknya pakai dasi, dan selalu dilihat kayaknya dibentuk orang kaya tuh culas gitu. Kayaknya orang kaya tuh antara mendapatkan hartanya dengan cara-cara curang, atau dia suka menindas yang lebih miskin gitu. Kalau di sinetron-sinetron kan kayak sombong orang kaya tuh di bentuknya. Sehingga menurut gue tuh didikan didikan orde baru kebentuk sampai sekarang. Coba kemarin lu lihat gue lihat kemarin di akun Instagramnya apa ya, Jakarta Info atau apa gitu. Jadi ada pohon, kemarin kan hujan tuh, sekarang setiap siang hujan, tadi juga hujan deras banget. Kemarin malah hujan bener-bener dari siang sampai malam tuh, seingat gue. Kemarin kan hujan, terus ada pohon tumbang nimpa Range Rover ya. Nimpa Range Rover, lu tahu sendiri Range Rover harganya berapa kan. Nimpa Range Rover, terus orang-orang pada komennya tuh, sekaya apapun lu gak akan bisa melawan alam. Nah, mau sekaya apa juga ujung-ujungnya kalau ketimpa pohon. Kenapa lu mesti kayak tai gitu sih otaknya? Sementara kalau yang ketimpa itu Avanza atau Datsun Go, pasti aduh kasihan, ini siapa yang harus tanggung jawab nih? Ini pemerintah harus tanggung jawab. Aduh itu kasihan, mobilnya hancur. Aduh. Tapi kalau pusing. Kenapa warga Indonesia tuh selalu membuat orang lain, atau gue merasa gue lebih pintar dari semua rakyat Indonesia yang ada sih. Kelakuan orang-orang tuh membuat gue merasa anjing, gue kayaknya pintar dah, gue lebih pintar dari mereka dah, gue kayaknya pintar banget. Padahal gue tahu tuh enggak, gue nggak sepintar itu. Kenapa ya kelakuan orang-orang tuh nggak akan hilang kayaknya orang-orang kayak sekali lagi baru aja gue omongin, gue bingung sendiri. Yin and yang, keseimbangan tuh emang selalu ada gitu. Kalau semua orang pintar, semua nggak mungkin sih. Walau misalnya semua orang pintar dalam arti di sini misalnya berpendidikan lah gitu, minimal semuanya sekolah sampai SMA semua, tetap aja orang-orang kayak gitu pasti akan ada juga, nggak akan hilang. Mindset aja. Orang kepinteran pun kadang-kadang jadi goblok juga gitu, cara pikirnya.
mau gelarnya berpanjang sampai nggak cukup kalau nulis di formulir juga kadang ada goblok-gobloknya gitu. Jadi belum tentu yang goblok gitu komentarnya tuh orang yang dalam tanda petik terbelakang atau tidak berpendidikan sebenarnya sih. Karena emang goblok tuh goblok aja bener. Kebodohan bisa diselamatkan dengan pendidikan, kegoblokan tidak bisa diselamatkan. Diselamatkan dengan snapnya Thanos kayaknya biar hilang tuh orang-orang goblok. Makanya Thanos pun sebagai villain mungkin caranya salah, dia bunuh setengah populasi bumi, tapi tujuan dia bagus, keseimbangan. Karena emang kayaknya di kehidupan ini semua masalahnya yang penting adalah keseimbangan. Gimana semuanya tuh ya seimbang aja gitu. Tadi gue lagi ngomong apa ya? Tadi gue stop dulu. Aduh, pegel Biasanya kemarin ada yang udah nonton bukanya Stand Up Indo live di YouTube @standupindo. Gue sebenarnya tuh harus ada episode satunya. Jadi Hamin 1 puasa kami taping dulu. Jadi episode 1 tuh taping, tidak live. Tapi ternyata ada sesuatu yang error sehingga video hasil tapingnya nggak bisa diupload. Tapi kan gue ikut prosesnya kan, gue ngeliat, gue nggak ngerti tuh apa sih OBS-an itu yang untuk bikin live streaming gitu, gue tidak ngerti. Tapi kan gue ngeliat prosesnya udah kayak TV aja gitu dah. Gue ngeliat anjing ini udah kayak TV nih yang pindah ada 3 kamera terus bisa pindah-pindah. Ada monitor yang apa sih, control room lah ibaratnya, kayak kalau di TV itu ada control room untuk ngelihat nih lagi ngadep kamera mana yang masuk, kamera mana masuk gitu-gitulah. Gue ngeliatnya anjing, gue bangga banget sama Stand Up Indo. Udah bisa bikin kayak gini. Ya mungkin banyak yang bilang mungkin bisa dibilang telat kali ya, baru mulai serius sudah punya talent sebanyak ini dan sudah bergerak dari 2011 tapi baru YouTube dan segala macamnya baru diaktifin lagi 2 tahun terakhir. Tapi nggak apa-apa lah menurut gua, nggak ada yang terlambat lah. Ini kita mulai juga langsung ngegas kok insya Allah. Banyak yang mau bantuin juga, menyenangkan sekali liatnya. Gue juga bantu-bantu sebisanya lah walaupun nggak banyak, nggak secapek Ajis lah. Cuma gue seneng lah ngeliat ini perkembangan komunitas tercinta gue ini, kantor tercinta gue, tempat gue bernaung, tempat gue memulai semuanya. Jadi jangan lupa ditonton bukanya Stand Up Indo setiap hari selama bulan Ramadan, mulainya jam 5 sore WIB sampai jam 18.30 WIB. Ada azannya, azan maghrib Stand Up Indo juga yang sangat keren sekali. Mantap lah pokoknya, bisa ditonton setiap hari. Bintang tamunya berbeda-beda, anak-anak semua digilir, insya Allah kebagian semua lah. Insya Allah komika-komika favorit kalian akan muncul di bukanya Stand Up Indo setiap hari selama bulan Ramadan 2021. Tadi gue udah mau diomongin lagi, gue lupa dah. Lagi ngomongin tadi kesempurnaan itu. Apa ya yang gue mau ngomongin ya? Ini udah berapa lama sih? 23 minutes. Intinya jangan munafik, jangan menuntut kesempurnaan dari siapapun kalau lu tahu sendiri diri lu tidak bisa sempurna. Semua orang ada jeleknya dan semua orang pasti ada bagusnya. Jadi jangan apa ya itulah intinya lah. Gue mau sosok ngasih kesimpulan ngapain lagi. Udah baca email lah.
Can I have your daughter in the rest of my life? Say yes, then I need to know. Kemarin tuh gue udah baca berapa padahal ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Gue udah baca 6 kemarin tuh. Cuma enggak. Nah udahlah lanjut. Jadi ini gue baca ulang nih. Sebenarnya gue udah tahu. Jadi gue udah tahu solusinya nih ya. Jadi gue akan bisa cepet. Oke. Email pertama, dosa selama pembelajaran daring. Selamat gini hari Bang Gilbas, saya anak kelas 3 SMK yang sebenarnya lagi mau lulus. Mau sedikit cerita biar lega, sejak pembelajaran daring tingkat kemalasan saya meningkat dan karena kemalasan itu saya jadi lebih licik buat ngerjain tugas sekolah. Kelicikan saya bermula pada saat ada tugas mata pelajaran administrasi pajak. Itu tugas benar-benar rumit buat saya. Pas lagi benar-benar buntu karena tugas itu, saya ingat kalau dulu awal-awal pembelajaran daring, setiap siswa atau siswi dibuatin akun pembelajaran di salah satu aplikasi belajar online. Username plus passwordnya di-share di grup WA kelas. Terus saya login pakai akun teman saya yang rajin dan pinter. Ternyata bisa. Terus saya lihat jawaban dia. Saya ngelakuin ini nggak sekali 2 kali bang. Setiap ada tugas yang rumit, saya buka akunnya. Dia itu baik sama saya, tapi saya malah ngelakuin hal sebaliknya ke dia. Saya pengen sih ngakuin kesalahan ke dia, tapi saya takut. Niatnya saya mau ngakuin setelah lulus. Untuk saat ini saya takut ngakuin kesalahan ini ke dia. Takutnya dia bilang ke pihak sekolah, terus saya jadi nggak lulus. Seandainya Bang Gilbas ada di posisi dia dan saya ngakuin kesalahan saya semua ini plus minta maaf yang tulus. Kira-kira reaksi Bang Gilbas gimana? Maafin saya nggak? Dan satu lagi, tolong kasih saran buat saya selain saya harus ngakuin kesalahan saya ini plus minta maaf yang tulus ke dia. Saya harus ngelakuin apa? Intinya ini kan mencontek di masa modern ya. Mencontek di masa daring. Kalau dulu kan gue nyontek, ya kalau curang waktu ujian kan kalau nggak saling kerjasama nanya-nanya nomor 1 apa? Nomor ini apa? Atau langsung ngeliat ke yang pintar. Jadi misalnya di depan gue ini pintar nih gue. Lihat dong. Jadi badan dia agak geser dikit. Jadi gue dari belakang bisa ngeliat jawabannya. Kalau pilihan ganda ya. Atau ngebet buku, jadi di laci kita buka buku, terus ngelihat apa yang mau kita contek. Atau pernah juga lewat SMS di broadcast gitu, yang pintar ngasih tahu nomor-nomornya, jawaban-jawaban ABCD ke yang lain. Itu kan cara-cara konvensional. Di masa daring ini Anda yang lakukan adalah sama aja kayak nyontek, tapi di masa daring. Ada juga nyontek satu lagi yang kayak gini. Kalau dulu adalah kalau di kelas, ya lu ngeliat aja teman sebelah lu tanpa lu bilang ke dia, tanpa lu nanya, lu langsung lihat lembar jawabannya. Kurang lebih itulah yang kamu lakukan. Cuma hanya ini di masa teknologi. Yang salah adalah kenapa gurumu ngasih username dan passwordnya di-share di grup WA kelas, bukannya di japri. Jadi semua orang bisa ngeliat password teman-temannya. Itu yang salah. Kalau menurut gua, lu kan samanya kayak nyontek ya. Nggak usah bilang lah. Nggak usah minta maaf, nggak usah ngasih tahu ke teman lu yang pinter itu. Ngapain? Kan ibaratnya lu nyontek aja. Kecuali jiwamu sangat baik, sangat tulus, lu gak enak dan lu mau minta maaf. Tapi kalau lu baik mah lu gak nyontek dari awal. Ya lagi-lagi tidak ada yang sempurna ya. Bukan berarti orang baik gak boleh nyontek. Tapi gimana ya, nggak, aneh aja menurut gue. Lu udah nyontek ya udah aja gitu. Lu udah nyontek ya udah, nggak usah minta maaf, nggak usah ngasih tahu ke dia. Biarkan Anda tetap berteman baik. Nanti aja pas sudah tua, saat kalian udah pada kerja, udah pada kehidupan masing-masing. Tahu nggak? Dulu waktu sekolah online, ingat gak lu pas pandemi tuh, pas corona, ingat gak lu? Gue masa pernah nyontek dari lu tau, sorry ya, gitu doang. Udah di masa mendatang. Sekarang mah nggak usah bilang, udah kelas 3 SMK juga kan, udah mau lulus, udah mau kerja. Nggak usah ngomong-ngomong dulu lah. Kalau menurut gua, kalau nggak mau dilakuin kan juga nggak apa-apa. Lanjut. Gua yang ngeblok, gua yang merasa goblok. Oh ini, gua ingat nih ceritanya nih kemarin, emang goblok nih. Gua mau numpang curhat soal percintaan bang, biar lega. Iya receh sih sebenarnya. Jadi gue sempet deket sama cewek teman SMA gua. Awalnya deket tuh gara-gara pas kuliah kita berdua nggak sengaja ketemu di bandara. Dan si cewek itu nyapa gua duluan. Gua kira dia negur orang lain yang ya gua diemin. Ternyata dia nyamperin dan bilang kalau dia negur gue. Di situ gue nggak enak banget. Pas malam harinya setelah gue nyampe kota tujuan, gue nggak enak, terus gue DM dia buat say sorry. Dan disitulah mulai kedekatan kita.
Ya DM-DM-an, tanya kabar, bla bla segala macem. Akhirnya berlanjut ke WA. Udah deket beberapa bulan. Deketnya itu dimana dia udah mulai curhat, dia pernah ditembak cowok sama siapa aja, diajak nikah sama siapa aja. Bahkan dia ngasih lihat chat dia sama cowok yang lagi berusaha deketin dia. Bahkan masalah persahabatannya dia, masalah keluarga, yang gak ada satupun orang tahu diceritain ke gua. Gak salah dong kalau udah sedekat itu gua ngerasa baper, tapi gua gak tahu dia ini cuma jadiin gua tempat curhat atau punya perasaan juga ke gua. Karena gua itu terlalu baper, tapi sedangkan dia itu gak ada kejelasan, gua memutuskan untuk ngeblok WA-nya dia. Ya niat awal sih biar gua gak terlalu berharap dan nyariin dia mulu. Ternyata dia nyariin gua duluan. Dia coba kontak gua lewat DM Twitter, dan iya gua jelasin emang gua blok karena gua terlalu baper. Akhirnya sosmed gua di-hide sama dia. Semua sosmed gua di-hide sama dia. Gak di-blok sama dia, tapi di-hide. Kayak ngebunuh secara perlahan gitu loh. Biar gak langsung mati, disiksa dulu. Gue udah berkali-kali coba minta maaf, tapi sampai detik ini ya masih ngilang gitu aja. Ya gue sadar sih emang gue yang goblok banget dulu, tapi gue nggak tahu sampai detik ini dia itu dulu apakah punya perasaan juga atau gimana. Soalnya sampai semarah itu gitu loh. Ini udah setahun lebih dan udah aja gitu kayak orang asing. Nyesel juga sih kenapa dulu gue ngeblok dia, bukannya terus buat temenan aja, kan? Goblok bener kan? Inilah yang gue sering cerita di sini, sering bilang kalau cowok itu gampang sekali GR. Cowok tuh gampang banget. Fuck GR lah gampang. Berdasarkan pengalaman gue dan teman-teman gue ya. Jadi sebagai cowok ini tidak general tentu, tapi kebanyakan gampang GR. Kayak lagi baru chatan awal-awal, terus dia ngeliat chatnya excited atau dibalasnya cepet, atau komen lo dibalas di Instagram atau apa, langsung dia juga suka nih sama gue pasti. Dia pasti ingin tubuhku. Wah pasti langsung kemana-mana otaknya tuh. Goblok emang cowok-cowok tuh. Terlalu gampang GR. Ini lagi dia yang lu yang baper, kenapa jadi lu blok sih? Kalau lu emang suka dan menyenangkan ya lanjutin aja dulu harusnya. Nggak tahu emang dia suka apa enggak, tapi paling nggak kan lu seneng ngelakuinnya, ya lanjutin aja. Kenapa mesti udahlah. Berarti emang pantas sih cewek itu ngeblok lu. Saya nge-hide lu sekarang. Emang dia gak pantas dapet cowok yang kayak gitu. Baru baper dikit malah ngeblok. Goblok. Aneh lu. Udah mau cerita ya udahlah, berarti kan dia merasa nyaman dan lu juga nyaman. Udahlah. Emang goblok. Lanjut. Hal negatif yang kusyukuri. Halo Bang Gilbas, Kevin dari Kelapa Gading yang waktu itu email motivasi sembuh. WK. Betul Bang, saya punya temen Jason Patrick. Lu kurang sebut Joshua atau Yosua aja Bang. WK canda. Tiba-tiba keinget dan nonton stand up Abang dibuka tawa. Lucu banget yang ngomongin semua harus nunjukin kerjaan masing-masing. Itu materi terkampret. WK. Karena gue tiba-tiba kebayang juga tuh gimana Afgan atau Mongol disuruh-suruh. Akhirnya ada satu hal negatif yang kusyukuri dalam hidup saya, yaitu swab tes COVID-19 hasilnya negatif. Senang bukan main. Akhirnya bisa menjadi makhluk sosial lagi, karena sebelumnya cukup lama jadi penghuni kamar bokap yang dipakai buat isoman sesuai anjuran dokter. Makasih Bang udah dibacain email sebelumnya dan doanya. Gue juga pengen jadi stand up comedian, cuman belum pernah mulai. Semoga suatu hari nanti juga bisa hidup dari stand up comedy. Berarti harus siap-siap ngadepin Kevin sekarang stand up comedy ya. Stand up dong, stand up. Enggak juga sih. Gak usah terlalu berat bebannya pengen hidup dari stand up, gak usah. Yang pertama lu sukain dulu stand up ya. Kalau lu gak suka sama seninya percuma. Akan susah mempelajarinya. Ini bukan masalah teknis tapi masalah mentalnya sih. Karena banyak orang yang sekali nyoba gak lucu langsung gak pernah mau nyentuh panggung lagi seumur hidupnya. Tapi kalau lu suka, mau lu gak lucu berkali-kali pun lu akan tetap nyoba tiap minggu. Tapi karena sekarang lagi pandemi jadi gak ada open mic ya, mungkin nantilah. Intinya kalau saran gue dari pertama adalah mindset lu adalah jangan mau ngelucu, tapi mau sharing aja. Semakin lu ngerasa diri lu lucu, semakin tidak lucu Anda. Aneh kan? Aneh memang stand up comedy. Lanjut. Gue juga sebenarnya gak tahu sih mau jadi apa. Quarter life crisis atau midlife crisis. Gue tuh baiknya kejar pekerjaan yang berduit dulu atau ngejar passion ya. Bingung aku tuh, salam hangat Kevin Upin. Gak, passion tuh hanya omongan orang-orang yang sudah kaya. Emang lu senang bila melakukan sesuatu dan bisa hidup dari itu, tapi ada baiknya lu ngerjain sesuatu yang memang menghasilkan. Lama-lama lu jadi suka dan sukai pekerjaan lu. Lu kerja, sukain pekerjaan lu. Insya Allah nanti ada jalannya untuk melakukan yang lu suka.
Kan seperti yang sudah sering saya bilang juga tuh, yang saya dapat dari Panci. 70 30 10. 70% pekerjaan ngelakuin yang menghasilkan, 30% adalah melakukan hal yang lu suka, hobi segala macam, 10% adalah melakukan hal-hal baru. Nanti lama-lama yang 30 jadi besar jadi 70, 10 jadi besar jadi 30, nah nanti lalu butuh 10% lagi untuk nyari-nyari hal yang baru untuk lu pelajarin, kayak gitu kurang lebih. Teman anjing, nggak usah nyebut nama. Bang, menurut lu kalau temen tongkrongan lu suka ngerekam-rekam hal gila yang lo lakuin dan sifatnya bisa merusak hubungan lo sama pacar lo, menurut lu masih sehat gak sih tongkrongan kayak gitu? Jujur gue sih gak nyaman ya, tapi gue mendengar pendapat lo. Thanks Bang GBU. Ya kalau untuk direkam lucu-lucuan sih gak apa-apa menurut gue ya, karena kan kadang kalau gue inget sekarang nih, terus gue inget masa-masa goblok-goblok waktu kuliah gitu, masa muda, terus kayak anjing tuh kalau ada rekamannya gue ngeliat lagi pasti lucu sih. Kayak gitu, mungkin seru untuk masa depan. Tapi kalau sifatnya untuk dicepuin ke pacar lu atau untuk diupload ke sosmed, hal-hal yang seharusnya stay di tongkrongan aja jangan sih. Kecuali untuk kalangan pribadi ya. Jangan aneh-aneh lah. Lanjut. Nanya dong bang. Bang yang emailnya dibacain episode 86, 33 tahun, jomblo 8 tahun, dia cowok atau cewek sih? Thank you. Nah, ini tadinya kalau di minggu lalu gue nyari dulu nih. Tapi karena gue udah inget jawabannya dia cewek. Ini yang email cewek juga. Jadi mungkin yang email merasa jangan-jangan kalau dia cowok, apakah dia jodohku? Tapi dia cewek juga ternyata. Haha. Tapi siapa tahu tetap jodohmu. Aduh. Oke lanjut. Ini kemarin juga udah dibacain. Oke. Curhat dong bang. Halo bang Gilbas, jangan sebut nama ya bang. Aku mau curhat bang, aku punya mama yang manipulatif kalau lagi emosi. Sebenarnya aku udah biasa karena dari aku SMA mama udah kayak gitu. Setiap mama lagi emosi atau berantem sama papa, aku yang anak bungsu selalu jadi pelampiasan emosi. Setiap aku bantah mama karena aku gak ngerasa ada salah, mama akan bilang kalau aku anak yang suka ngelawan ortu dan anak durhaka. Karena aku udah hafal sikap mama, aku selalu diam dan dengerin aja kalau mama lagi emosi dan sikap manipulatifnya keluar. Semenjak aku mulai kuliah, mama udah gak terlalu manipulatif lagi. Tapi setelah aku masuk akhir tahun dan kakak kedua aku nikah, mama mulai suka emosian sama sikap suami kakak aku. Dan sasaran emosinya, aku lagi dong. Suatu pagi mama marah-marah terus bilang, aku gak pernah bantuin dia. Karena aku gak mau ada drama, jadi aku bantuin mama buat beresin rumah. Tapi mama tetap marah dan bilang, kalau aku anak yang gak punya otak. Karena mental aku lagi gak kuat saat itu, aku nangis dong. Mama masih lanjut marah-marah dan bilang lagi aku anak yang gak punya otak, gak ada orang lain yang gak berotak kayak aku. Gak terima dong aku digituin, aku jadi emosi. Tapi aku coba tahan dan agak ngebacot. Jadinya aku nangis kejer sampai sesek nafas dan gak bisa berhenti kayak orang bego. Segala cara aku coba biar berhenti nangis saat itu, sampai tiduran biar tenang lagi. Saat aku nenangin diri dalam kamar, mama aku masuk dan langsung marah lagi. Untung ada papa di rumah dan bawa mama pergi. Dan aku tahu dari papa kalau mama emosi hari itu karena kemarin sore aku gak cuci piring dan mama yang cuci jadinya. Padahal aku udah bilang sama mama kalau aku mau cuci piring sore kalau tangan aku udah gak keriput lagi karena udah terlalu lama dalam air. Sumpah gak ngerti lagi bang, aku dikatain gak punya otak. Sampai aku nangis kejar sesak napas cuma karena perkara gak cuci piring doang. Sungguh sebab yang sangat tidak keren. Sampai sekarang aku masih nangis kalau dengar suara mama aku dan bikin aku gak pengen pulang ke rumah. Lain kali bikin podcast malam apa sudah buka? Aus. Aku mau minta saran Bang Gilbas gimana caranya aku bersikap seperti biasa lagi seolah-olah gak terjadi apa-apa ke mama aku setelah kejadian ini. Karena kalau aku mau ikutin kata hati, aku mungkin bakal balas ngatain mama aku. Jadinya aku takut nanti jadi anak durhaka beneran. Perlu diluruskan bahwa di bumi ini tidak hanya ada anak durhaka, tapi ada juga orang tua durhaka. Ya. Karena kan ada yang bilang, seburuk apapun dia tetap orang tua lo kok. Men, gak ada lo yang disiksa sama bapak ibunya sampai fisik, sampai ada yang meninggal ada lo. Ada yang diperkosa sama orang tua kandungnya ada lo. Lo masih mau nganggap itu orang tua lo? Enggak dong. Iya dia udah ngelahirin lo. Tapi kan lo juga gak minta dilahirin. Wes, gila. Itu udah marah banget kayaknya. Aku gak pernah minta dilahirin ya. Kayak gitu, jadi nggak perlu takut lu jadi anak durhaka, nggak perlu takut juga nyebut orang tua lu durhaka. Gua nggak tahu ya, ini kan saya tidak tahu masalah keluarga lu. Mungkin mamamu ada sesuatu di pikirannya sehingga beliau jadi gampang ke-trigger, jadi gampang marah yang berlebihan kayak gitu. Menurut gue berlebihan sih kalau cuma nggak mau nyuci doang jadi marah banget gitu.
atau sampai bilang anaknya nggak punya otak, karena kan yang lahirin dia. Mungkin orang tuanya nggak ada otak, jadi anaknya nggak ada otak atau gimana, saya nggak tahu. Tapi kan kamu kan lagi kuliah nih ya, udah tahun akhir ya katanya ya. Intinya adalah lu cepet kuliah, cepet selesaiin, karena biar lu cepet keluar dari rumah dan tinggal sendiri dan berkehidupan sendiri, oke? Nggak usah sering-sering ketemu. Bisa jadi itu solusi yang terbaik. Mungkin lu sekarang kuliah satu kota kali, jadi nggak bisa ngekos atau apa. Cuma kalau bisa cepat kerja dan cepat keluar dari rumah. Udah itu aja bang, maaf kalau curhatan ini terlalu panjang. Makasih bang Gilang, ditunggu perang template-nya, hehe. Udah berapa lama nih? Udah 40 menit. Ini terakhir deh. Bingung. Hai bang, gua Novi. Maaf agak panjang, semoga berkenan buat ngebacain. Syukur-syukur mau ngasih solusi, hehe. Mau cerita sedikit bang, gue itu ngejalanin LDRan udah 6 bulanan. Dulu gue sama doi itu sahabatan hampir 5 tahun, dan singkat cerita akhirnya kita komitmen buat pacaran dan udah rencanain ke jenjang pernikahan. Oh iya, gue itu kerja di Hong Kong dan kontrak kerja gue itu sampai 2 tahun, yang artinya gue harus LDRan selama 2 tahun. Sahabatan 5 tahun udah LDR. Oke. Kerja dari Hong Kong ya, padahal emang di Hong Kong. Wow, kamu di Hong Kong ya. Nah, udah 3 minggu terakhir gue ngerasa males banget sama hubungan gue, dan gue udah gak pernah chat atau teleponan sama doi. Gue sempet bilang ke doi kalau lagi pengen sendiri dan gak mau ngubungin dia. Gue gak tahu kenapa, tapi gue kayak nyaman aja selama 3 minggu gak denger kabar dari dia. Dan gue ngerasa santai aja, gak ada tuntutan buat ngabarin dia juga. Menurut lu bang, hubungan gue itu sehat gak sih? Dan gue harus lanjut atau udahan? Gue pengen nikah sama dia, tapi gue males ngejalanin LDR tai ini. Aku merasa dari cara Anda menulis, walaupun bukan tulisan tangan, tapi dari cara Anda menulis, saya merasakan kesebelan Anda terhadap LDR ini. Oh, lagi ajan. Ntar ya, stop bentar ya, tunggu ajan beres. Di bulan suci kala pandemi, jangan resah, jangan marah. Enak banget ya lagunya stand up Indo. By the way itu pencipta dan yang bikin musik segala macam Jui Purwoto, the talented Jui Purwoto from Bogor City, man. Jadi kalau kalian mau memuji lagunya, musiknya, azannya, give props to Jui Purwoto. Lanjut. Mana tadi emailnya? Ya, Novi, berasa sekali sebalnya kamu dengan LDR. Nggak tahu ya, mungkin bukan berarti lu bilang lu tetap mau nikah sama dia, tapi mungkin harus dikomunikasikan ke pasangan kalau nih gue nggak ngabarin lu bukannya gue benci, bukannya gue sebel, cuman gue senang berhubungan kayak gini, gue tetap pengen sama lu, tapi bisa nggak kita nggak harus kabar-kabaran tiap hari, bisa nggak kita agak santai, kabarin seperlunya aja, tapi gue yakinkan gue nggak akan kemana-mana, dan lu bisa pastikan ke gue kalau lu nggak akan kemana-mana juga, kayak gitu nggak sih? Yang lu nggak pengen kan LDR-nya kan, lu tetap pengen sama dia, pengen tetap nikahnya. Mungkin harus diomongin kayak gitu kali. Masih ada azannya ya? Tadi kayaknya udah habis. Ya maaf, tapi nggak apa-apa deh, tanggung sedikit lagi. Kayak gitu sih. Kayaknya yang penting adalah komunikasinya. Jadi mengkomunikasikan ke pasangan kalau lu nggak mau gue sering kali belibet nih akhir-akhir ini tuh, kayaknya kelamaan gak stand up dah, kelamaan gak ngomong. Jadi lu mengkomunikasikan ke pasangan kalau lu tidak mau terlalu sering berkomunikasi. Nah, bingung gak lu? Ya, jadi toh lu kan bukan gak mau sama dia kan, lu cuma benci sama LDR tai ini kan. Novi, wish you nothing but the best untuk hubungannya, semoga lancar lah. Lagi-lagi anggap aja ini seperti kerikil dalam hubungan yang bisa diketawain nanti 5 tahun mendatang. Sehat terus ya, semoga pileknya cepat sembuh. Terima kasih, alhamdulillah saya sudah tidak pilek. Oke, segitu dulu ya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Semoga lancar puasanya, semoga sehat selalu. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, oke? See you in the next episode. Bye bye.